Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan atau kajian kita di kitab Tauhid. Dan mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga semoga salawat dan salam ini tersampaikan kepada istri beliau, keluarga dan sahabat-sahabat beliau ridwanullahi ta'ala ajmain. Dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh di atas petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pertemuan yang lalu kita diingatkan oleh muallif kitab bahwa pembahasan di pertemuan yang lalu tentang penyimpangan atau pengingkaran tentang penetapan asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di pertemuan kali ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan membahas tentang kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam asma dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Saudara dan saudariku kaum muslimin dan muslimat, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa berbicara tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa kita harus mengimani dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang telah Allah khabarkan atau Allah sebutkan atau Allah tetapkan tentang dirinya di dalam Al-Quranul Karim. Begitu pula apa yang telah ditetapkan oleh atau dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, tanpa kita harus menolak atau mengingkari sebagian atau keseluruhan yang kita kenal dengan istilah ta'til, atau tanpa kita harus takyif, yaitu mengatakan bagaimana dan bentuk dan seterusnya, dan kemudian tanpa tamthil, yaitu kita menyamakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan makhluknya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkhabarkan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Nah, di sini sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka memiliki kaidah-kaidah dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala. Dan di antara kaidah-kaidah mereka, salah satunya bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat tauqifiyah. Bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat tauqifiyah. Apa yang dimaksud dengan ungkapan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat tauqifiyah? Artinya, di mana kita saat ingin menetapkan atau mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, kita mengacu pada penjelasan atau khabar yang telah Allah khabarkan dalam Al-Quran dan Nas, dan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan dalam sunnahnya yang sahih. Tidak ada peluang di sana berbicara tentang asma dan sifat Allah itu peluang ijtihad dalam menetapkan satu nama pun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menamakan Allah kecuali dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala namakan, baik dalam Al-Quran maupun apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namakan dalam sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka tidak ada peluang bagi kita untuk ijtihad, karena ini adalah mutlak apa yang telah Allah khabarkan dalam nas, yaitu Al-Quran,
dan apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya yang sahih. Karena berbicara tentang nama-nama Allah itu sifatnya tauqifiyah. Kita butuh sebuah dalil, yaitu dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Karena akal kita mahdud, ilmu kita mahdud, kecuali apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam sunnahnya. Perhatikanlah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Dan ilmu kita tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu mahdud, kecuali apa yang telah Allah dan Rasulnya khabarkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka oleh karenanya Allah lanjutkan dengan mengatakan, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati dan semua itu akan diminta pertanggungjawaban kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, bagi kita seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lemah ini, berbicara tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya itu sifatnya tauqifiyah. Dia butuh sebuah dalil yang jelas, nas-nas yang jelas dari Al-Quran yang Allah khabarkan tentang dirinya dan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan melalui sunnahnya yang sahih sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita menjaga adab dalam masalah-masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada ilmu kita tentangnya, tidak ada di sana babul ijtihad, melainkan apa yang telah Allah khabarkan dalam nasnya yang sahih, yaitu Al-Quran, dan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya dalam hadis yang sahih. Dan ini adalah salah satu kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah saat mengimani dan menetapkan nama-nama dan sifat Allah itu. Mereka katakan bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu sifatnya tauqifiyah, artinya kita tidak boleh menetapkan dan namanya kecuali apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ini yang pertama. Kemudian sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, yang kedua, kaidah yang kedua dalam asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bahwa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu semuanya indah. Kita ulangi, bahwa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu semuanya indah. Nama-nama Allah semuanya indah dan bagus. Hal ini telah Allah tetapkan tentang dirinya, bahwa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu semuanya indah. Allah sebutkan sendiri dalam surah Al-A'raf di ayat 180 yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dan menetapkan dan mengkhabarkan dalam nas yang sahih dalam Al-Quran. Allah katakan walillahil asma'ul husna, hanya milik Allah lah nama-nama al-husna. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala katakan di ayat setelahnya, fad'uhu biha, maka bermohonlah anda kepada nama-nama tersebut dengan menyebut asma'ul husna, nama-nama yang indah, yang bagus. Dan ini salah satu kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di ayat yang lain, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah katakan dalam Al-Quran, qulidi'ullah awidu'ur rahman. Allah mengatakan, katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai al-asma'ul husna, yaitu nama-nama yang terbaik. Wala tajhar bisalatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu, dan janganlah pula engkau merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Dan ini menunjukkan sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sini Allah sekali lagi menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala falahul asma'ul husna,
yaitu bagi Allah Subhanahu wa taala al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik, nama-nama yang terindah dan terbagus. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama semuanya itu indah, terbaik, bagus dan seterusnya. Kemudian di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah katakan dalam ayat ini, Allahu la ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah katakan lahul asmaul husna. Dan Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah asmaul husna, yaitu nama-nama yang terbaik. Dan ini Allah tegaskan bahwa Allah nama-namanya itu terindah, terbagus dan husna. Kemudian di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Dan ayat ini sering kita dengar. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Kemudian Allah tegaskan dengan mengatakan lahul asmaul husna, yang mempunyai asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa di antara kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu semuanya indah, dan ayat-ayat yang sudah kita dengar dan kita bacakan ini menunjukkan tentang Allah menjelaskan dan Allah menetapkan dan Allah mengkhabarkan di dalam nas yang sahih, yaitu dalam Al-Quran, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna. Kemudian sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kaidah yang berikutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah berbicara tentang bab sifat Allah itu lebih luas dari bab nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa bab sifat Allah itu lebih luas dari bab nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat Allah diambil dari setiap nama dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nama-nama Allah itu, nama-nama Allah lebih terbatas. Nama Allah tidak bisa ditetapkan kecuali dari nas-nas yang menyebutkan bahwa itu adalah nama Allah. Dan nama Allah tidak bisa diambil dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-maji, yaitu datang. Kemudian al-ityan, yaitu datang juga. Al-akhzu, al-imsak, al-iradah, an-nuzul, dan lain sebagainya. Semua itu diketahui dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita mengatakan al-maji, al-ityan, itu semua kita ketahui sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita dengar dalam Al-Quran, dan ini sering kita baca dan kita sering lafazkan dalam salat-salat kita. Di surah Al-Fajr yang Allah mengatakan waja'a rabbuk, waja'a rabbuk, dan Allah Subhanahu, dan datanglah Tuhanmu. Dan ini menunjukkan Allah Allah itu datang, waja'a rabbuk, al-maji. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr. Di sini Allah Subhanahu wa taala memakai kata kalimat al-ityan, ayyatiyahumullah. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkara-perkaranya. Dan ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di antara perbuatannya adalah ayyatiyahumullah, al-ityan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an lagi wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa biiznih. Allah Subhanahu wa taala yumsik, yaitu dia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, kada'bi ali fir'auna walladina min qablihim kadzabu bi ayatina
kemudian Allah mengatakan fa'akhadhahumullahu bidhunubihim wallahu syadidul iqab. Allah mengatakan dalam Al-Quran fa'akhadhahumullahu bidhunubihim, karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka, dan Allah sangat keras siksaannya, yaitu wallahu syadidul iqab. Dan semua perbuatan Allah yang ia sebutkan dalam Al-Quran, dalam nas yang sahih, itu merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, namun itu tidak dijadikan sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di kaidah yang ketiga ini muallif mengingatkan kepada kita semua bahwa bab sifat Allah itu lebih luas daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, karena yang ayat-ayat yang kita dengarkan di atas ini menunjukkan bahwa semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala seperti ityan, wajah, kemudian fa'akhadhahumullah, yaitu menyiksa, itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan itu merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, namun itu tidak kita jadikan sebagai nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa kaidah di pertemuan kali ini. Mu'alif hadal kitab menjelaskan tentang bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan tentang kaidah-kaidah di pertemuan ini. Ada 3 hal. Yang pertama, sebagai kesimpulan, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu bersifat tauqifiyah. Maksudnya adalah saat kita mengimani, saat kita menetapkan nama-nama tersebut, kecuali kita menetapkannya berdasarkan apa yang telah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan dalam Al-Quran, nas yang sahih, dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya yang sahih. Dan akal kita dan ilmu kita, dan kita enggak ada di situ peluang untuk kita berijtihad, karena kita mahdud. Karena berbicara tentang nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah, itu hanya apa yang telah Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beliau mengingatkan di dalam kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan nama dan sifat-sifat Allah itu sifatnya tauqifiyah. Kemudian yang kedua, beliau mengingatkan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu semuanya indah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lalu menjelaskan tentang dirinya, bahwa Allah Subhanahu wa taala atau baginya, atau Allah Subhanahu wa taala mempunyai asmaul husna, nama-nama yang terbaik, terindah, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kemudian yang ketiga, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, nah kemudian beliau sebutkan bahwa bab sifat Allah itu lebih luas daripada bab-bab tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kiranya di pertemuan kita di kesempatan kali ini berbicara tentang kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan dan mengimani asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya, berbicara tentang kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita dapatkan di pertemuan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kemudian apa yang kita niatkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima, dan apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini sekali lagi mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang bermanfaat, dan dengannya Allah hantarkan kita ke dalam surganya Al-Firdaus Al-A'la. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.